Berkaitan dengan tubuh manusia, mungkin yang kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa banyak orang zaman sekarang begitu mudahnya sakit, begitu mudahnya terkena terkena gangguan sesuatu yang akhirnya membuat mereka ya tidak bisa mempertahankan keseimbangan tubuh atau badannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentadaburi ayat Allah yang ada dalam surat Al-Mu'minun yang bunyinya yang artinya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dan kami ciptakan manusia itu dari saripatinya tanah. Maka kalau boleh saya katakan, keadaan penyakit manusia saat ini tidak lain tidak bukan salah satu penyebabnya adalah jauhnya manusia dari unsur dasarnya mereka, yaitu tanah. Jauhnya manusia dari unsur keseimbangan atau mungkin pembentuk keseimbangan yang ada pada diri mereka yang sudah Allah ciptakan sejak lahir. Jadi sebenarnya sejak lahir itu kita sudah dibekali dengan berbagai macam sistem kekebalan tubuh. Ya, dibekali Allah dengan berbagai macam toolsnya, ya, yang sudah ada, sudah komplit, sudah lengkap untuk menghadapi atau bukan menghadapi, tapi untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain, ya, untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain. Saya pernah menceritakan dalam buku saya Jurus Syiar Rasulullah itu saya katakan bahwa anggaplah mungkin kita punya dua orang anak, ya, anak pertama sama anak kedua. Anak pertama ini subhanallah maunya bawaannya tuh kalau mau makan, mau apapun tuh harus bersih, harus steril, harus higienis luar biasa. Sebulan mungkin namanya over hygiene atau over hygiene, ya. Higienitasnya terlalu luar biasa, ya. Maka anak yang kedua, katakanlah ada anak yang mungkin ya biasa-biasa aja, ya, kalau mau makan cuci tangan, ya, setelah makan dia jilat tangannya dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu kedua anak ini kemudian kita katakanlah ajak makan di pinggir jalan, ya, katakanlah beli rujak lah atau mungkin makan pinggir jalan. Kalau saya tanya ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, menurut katakanlah analisa mudahnya kita, kira-kira yang bakal sakit perut, ya, atau mungkin diare lah gitu kan, itu kira-kira anak pertama, anak kedua. Kita pasti akan mudah mengatakan kemungkinan besar anak pertama, ya, kemungkinan besar karena anak pertama atau anak pertama yang akhirnya bisa terkena, ya, kemungkinan besar, ya. Kenapa? Karena kalau saya membahasakannya itu sangat kurangnya dia bersinergi atau mungkin berukhuwah gitu kan dengan apa-apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini berupa bakteri, virus, ya. Jadi kalau mungkin, ya, saya boleh katakan siapa harusnya yang paling sakit, yang paling banyak penyakitnya di muka bumi ini? Boleh saya katakan kemungkinan besar ya dokter, perawat, dan orang yang kerja di rumah sakit. Bapak Ibu bayangkan, setiap hari mereka bertemu dengan pasien-pasien yang ada yang infeksi, non-infeksi, khususnya infeksi lah gitu kan. Tapi subhanallah nggak seheboh yang dibayangkan, karena memang ada keadilan Allah di situ, ya. Ketika orang itu tenang, ketika jiwanya bahagia, ketika dia katakanlah mungkin orang-orang kesehatan itu datang untuk menolong orang, membantu orang, maka imunitas mereka terjaga di situ, ya. Apalagi kalau ditambah dengan kita bersinergi dengan alam. Jadi manusia itu sejatinya kalau mungkin kita belajar di situ, dia memang harus berinteraksi dengan alam, nggak bisa enggak. Kalau nggak berinteraksi dengan alam, maka otomatis akan banyak penyakit yang datang, ketakseimbangan mungkin. Contoh, orang yang badannya nggak pernah kena sinar matahari, pasti akan muncul masalah. Imunitas dia pasti akan turun. Orang yang mungkin kakinya tidak pernah menginjak bumi, dalam artian selalu berlapis alas gitu kan, dengan sepatu, dengan dengan sendal, akhirnya nggak pernah bagian tubuhnya itu bersentuhan dengan bumi. Ini jadi masalah sebenarnya, ya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah akan sangat mudah menjaganya. Bapak Ibu sekalian, akan sangat mudah mengembalikan keseimbangan tadi, sehingga Masya Allah tabarakallahnya itu sebenarnya di kondisi khususnya seperti sekarang ini sebenarnya beberapa kali sudah saya sampaikan juga, ya, saya katakan bahwa
ya virus ini katakanlah yang ada saat ini ya terlepas dari apapun isunya dia adalah makhluknya Allah gitu kan. Makhluknya Allah yang memang dia punya hak untuk hidup. Yang dia memang memiliki ruang untuk hidup. Jadi sehingga apa yang harus kita kerjakan? Kita kembalikan saja ke konsep-konsep dasar. Insya Allah saya akan jelaskan konsep-konsep dasar itu untuk kita lakukan nanti ke depan ya, supaya Bapak Ibu mulai sekarang tuh bersinergi lah dengan badan, bersinergi dengan tubuh, bersinergi dengan keadaan sekitar kita gitu kan. Ya kalau tadi mungkin saya katakan orang yang nempelkan kakinya di atas bumi, di atas tanah itu kalau mungkin bahasa sekarang ini earthing gitu kan. Earthing itu jadi dia menempelkan kakinya di atas tanah ya, dan itu ketika dikerjakan setengah jam saja orang-orang seperti itu ternyata efeknya dalam beberapa tinjauan para ilmuwan itu banyak sekali, menghilangkan stres, bahkan tekanan darah bisa turun ya, banyak sekali manfaatnya, Masya Allah ya, apalagi tempat yang dia injak itu masih ada tanah. Jadi memang kata kuncinya adalah tanah, kata kuncinya adalah tanah. Tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita pelajari bahwa tubuh manusia yang dalam tubuh kita ini kan sebenarnya sudah berlimpah, sudah begitu banyak ya, bahkan para ilmuwan tuh mengatakan dalam tubuh kita ini sudah berlimpah dengan bakteri, gitu kan? Berlimpah dengan bakteri, ya. Di tangan ada bakteri, di mulut ada bakteri, di otak ada bakteri. Bakteri-bakteri yang memang mereka diciptakan Allah untuk hidup dan menjaga di situ. Yang memang kalau diperiksa itu nggak bakal ketemu semua, gitu kan. Namanya pun nggak ada. Ya, dari semua tempat, dari tangan, dari kaki, dari kulit, dari saluran kencing, semua ada bakterinya. Ya. Yang bakteri-bakteri tadi memang asalnya ada dari tanah. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita kata tadabur dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam semesta ini. Kalau saya Bapak Ibu, saya tanya, gitu kan, mana lebih banyak antara makanan bakteri, ya, bukan makanan bakteri, antara daging-daging, daging-daging atau makanan hewani dengan makanan nabati? Maka jawabannya makanan nabati. Ya, makanan nabati ini atau mungkin produk nabati ini kita sebut dengan prebiotik sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu mengkonsumsi kayak sayur, buah-buahan, ya produk-produk nabati lainnya, dia sedang memberikan makan kepada bakteri-bakteri yang ada dalam tubuhnya, dikenal dengan makanan dikenal sebagai prebiotik tadi. Jadi dalam tubuhnya sudah ada bakteri, maka bakteri tadi dikasih makan namanya prebiotik. Dalam prebiotik tadi terkandung apa? Ada vitamin, ada enzim, ada mineral. Masya Allah kan, luar biasa. Jadi kesalahan kalau Anda lihat katakanlah satu piring ya, satu piring makanan fast food, katakanlah ada burgernya, kemudian ada kentangnya, katakanlah ada sodanya, gitu kan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kira-kira dalam makanan tadi ada vitaminnya nggak sih? Ada enzimnya nggak sih? Ada mineralnya nggak sih? Gitu kan. Yang ada hanya apa? Yang ada kebanyakan hanya lemak-lemak ya, trans fat gitu kan, dari minyak sawit yang digoreng gitu kan. Kemudian yang ada di situ adalah karbohidrat yang tinggi yang akhirnya membebani badan gitu kan, membebani badan. Ya, itu sebabnya kalau boleh ditanya apa makanan bakteri yang paling baik yang masuk ke badan kita, maka jawabannya adalah makanan yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah madu. Madu. Madu ini kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian dia isinya apa? Saripatinya tanah. Saripatinya tanah. Jadi lebah yang mengambil saripati bunga ya, atau sari bunga itu ya, sebenarnya kan dia kan bunga tadi kan diambil atau pohon atau tumbuhan tadi itu dari proses yang ada pada akar pengangkatan gitu, dengan pompa-pompa ala-alanya tumbuhan itu yang diangkat dari tanah, disedot dari tanah sampai akhirnya haranya tadi itu berada pada bunga atau buah ya yang ada pada tumbuhan tadi, dan lebah mengambilnya saripati tanah tadi kemudian dibawa ke sarang, diolah sama dia, dipanas-panaskan, dikipas-kipasin dan ditambahkan dengan air liurnya mereka, maka jadilah produk ini gitu kan. Maka tidak heran dalam madu itu janji Allah luar biasa besar sekalian ya. Dan memang madu ya salah satunya adalah tinggi sekali asam aminonya, tinggi sekali asam aminonya. Dan kalau kita kembalikan ke konsep yang tadi, kayak tadi saya jelaskan di awal tadi,